لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقوله بعد takbiratul ihram. Bab yang menjelaskan apa-apa yang dibaca atau bacaan-bacaan ba'da setelah takbiratul ihram. Setelah kita membaca takbiratul ihram, setelah Allahu Akbar, ya, ketika diangkatnya Allahu Akbar, ini jari tangan kita sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Kemarin kita sudah belajar yang pas terpilih jari kita ini takbirnya enggak panjang tapi pendek. Allahu Akbar. Cara pegangnya lihat, cara pegangnya. Nah ini dua jari. Ya. Jadi tangannya dipegang. Ini dua jari sini. Ya. Di atas perut, di bawah dada. Terus i'lam annahu qad ja'at fihi ahaditsun katsiratun. Ketahuilah bahwasanya banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW mengenai tentang bacaan setelah takbiratul ihram. Majmu'uha ayyaqul. Ini terkumpul dari bacaan-bacaan yang bersumber dari Rasulullah SAW, ya, atau peristiwa-peristiwa bacaan salat di masa Rasulullah SAW. Ayyaqula, hendaklah berdoa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Seperti apa yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu yang sering kita baca. Ada juga bacaan yang lain, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa qarabtu bi dzambi. Sering baca gini Pak. Baru dengar ya. Faghfirli dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'ala
yang lain ada yang membaca seperti itu. Wa yaqulu, ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini sering kita dengar ya. Dan ada juga di antara kita yang membacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma taqini min khotoya. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah dariku, min khotoyaya, dari segala kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu min ad-danas, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah cucilah diriku min khotoyaya, dari kotoran-kotoran yang ada pada diriku, bisalji wal ma'i wal barad, dengan seperti dicucinya dengan salju ya, wal ma'i wal barad, atau dicuci dengan air ataupun dengan embun. Fa kullu hadzal madhkur sabitun fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaan yang tadi disebut oleh Imam An-Nawawi itu semuanya terdapat dalam hadis ketetapannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang baca berbeda, maka jangan saling menyalahkan. Itu namanya tanawwu'ul qiraah atau macam-macam bacaan. Ya, zikir ketika takbiratul ihram. Wa jaa fil bab ahaditsun akhar, dan ada hadis di dalam bab ini, hadis-hadis yang lain. Minha hadis Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya hadis yang bersumber dari Siti Aisyah, semoga Allah meridainya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idza iftataha shalat, apabila membuka salat, qala, ini Nabi juga baca setelah takbiratul ihram, itu bacanya apa kata Siti Aisyah? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu salah satu bacaan setelah takbiratul ihram. Ada yang Nabi juga membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah bi asanidin dha'ifah, dengan sanad-sanad yang lemah. Wa ta'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhum, dan hadis-hadis sanadnya ini dilemahkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dan lainnya sebagainya. Warahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Baihaqi min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa da'afuhum, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa yudha'ifuhu, dan para ahli hadis ini melemahkan riwayatnya. Qala Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi, wa rawal istiftahu bi subhanakallahu bihamdika an Ibnu Mas'ud marfu'an wa an Anas marfu'an wa kulluha dha'ifah. Berkata ini Imam Al-Baihaqi, hadis-hadis dengan doa iftitah yang tadi itu subhanakallahu bihamdik itu dari Abi Mas'ud juga hadisnya marfu, dan dari Anas juga marfu. Semuanya menjelaskan tentang kedhaifannya. Qala, dan berkata
wa asahhu ma rawa fihi an Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang paling benar dari riwayat hadis itu ma rawa fihi an Umar bin Khattab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khattab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tsumma rawahu bi isnadihi anhu, kemudian diriwayatkan darinya dengan sanadnya, annahu kabbara tsumma qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, hadis tentang bacaan ini yang paling benar jalurnya adalah jalurnya Umar bin Khattab, kata Imam An-Nawawi. Wa ruwaina fi Sunan Al-Baihaqi, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Al-Baihaqi anil Haris, dari Haris an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhoinya, qala, yang berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau membuka salatnya atau baca doa kita setelah takbiratul ihram, qala, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu siwa su'an. Saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhi, terus sampai akhirnya, ila akhirih, wa huwa hadisun dha'ifun fa idal hadisul a'war muttafaqun ala du'fihi wa kana Sya'bi yaqul al-haris kadzdzab. Ada bacaan la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhi sampai akhirnya. Ini adalah kata Imam Nawawi hadisnya hadis yang lemah. Ya. Kita teruskan. Wa amma qawluhu, sedangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrun laisa ilaika, ada tambahan dan keburukan bukanlah dari kau. Fa'lam anna madhhab ahli al-haqqi minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin min as-sahabah wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama muslimin anna jami'al kainati khairaha wa syarruha naf'aha wa ghairaha kulluha min Allah. Ini hadis sesungguhnya, lihat, kita berserah diri semuanya ketentuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, baik buruk ataupun baiknya. Jadi ini hadis dilemahkan. Faslun hadza ma warada min al-adhkar fi mu'ay tawajjuh fa yustahabbu al-jam'u bainaha kullaha liman shala munfaridan. Lihat nih, dari bacaan-bacaan yang bersumber dari Nabi ini yang panjang tadi itu, kata Imam Nawawi, ya, bagusnya dibaca semua. Bagusnya dibaca semua. Gimana kalau sholat sendirian? Kalau sholat sendirian, walil imam idan udina lahul ma'mum, ya, sedangkan imam itu hendaklah dengan disesuaikan dengan keadaan makmum. Fa amma idza lam yastad fa amma idza lam ya'danu lahu fala yutawil. Kalau makmumnya itu tidak setuju dengan bacaan-bacaan yang panjang, jangan dibaca semua. Bal yaqtasir ala ba'di dzalika, bahkan itu bagusnya ambil dari bacaan itu, kata Imam An-Nawawi. Wa hasna ikhtisaruhu ala wajhatu wajhiyya, dan bagus, ya, kalau
kalau mau diambil sedikit dari bacaan iftitah yang banyak itu tadi, kata Imam Nawawi, maka ambil wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Dan kalau mau diperpendek dari bacaan iftitah, ngambil dari situ. Wa'lam anna hadhihi al-adhkar mustahabatun fil fardhiyah wan nafilah. Ketahuilah bacaan-bacaan doa-doa iftitah ini disukai dibaca pada sholat fardu ataupun sholat sunnah. Falau tarakaha fil rak'ah al-ula 'amidan aw sahiyan lam yaf'alhu fi ma ba'daha li fawati mahallihi. Lihat. Falau tarakahu fi rak'ah al-ula. Kalau seandainya bacaan iftitah itu ditinggal, enggak dibaca, kata Imam Nawawi, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, amilan, baik itu disengaja, au sahiyan, atau karena lupa, lam yaf'alhu fi ma ba'daha li fawati mahalihi. Jangan, enggak perlu membacanya lagi setelah tertinggal. Misalnya kita Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Kita ingat tuh, pas kita baca Al-Fatihah atau baca surat, tadi nggak baca Al-Fatihah, ya udah, nggak usah dibaca. Itu kata Imam An-Nawawi. Walau fa'alahu kana makruhan wala tubtilu sholatuhu. Kalau seandainya dia baca, dia ingat tuh baca pas takbir Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, baca surat tadi saya nggak baca doa iftitah, dia baca setelah itu baca iftitah, apa itu makruh, kata Imam. Nah, itu makruh. Wala tubtil sholatuhu, dan sholatnya tidak batal, cuma karena hukum makruh. Walau tarakahu aqibat takbirah hatta syuri'a fil qira'ah aw ta'awud faqad fata mahaluhu fala ya'ti bihi. Kalau bacaannya itu lupa, enggak dibaca iftitahnya, maka tinggalkan saja, enggak perlu dibaca. Falau ata bihi lam tubtil sholatuhu, sedangkan sekali seandainya dia tetap membacanya setelah dia lupa, maka tidak membatalkan sholatnya. Walau kana masbuqan adrakal imam fi ihda raka'at atabihi illa an yakhafa min asriwarihi bihi fawatil fatihah. Lihat nih, kalau seandainya kita masbuk, kalau seandainya kita sholat masbuk, walau kana masbuqan adrakal imam fi ihda raka'at, pas kita nyampe sholat imam udah sholat beberapa rakaat, atabihi, tetap baca doa iftitah, sholat imam nih udah rakaat kedua kita masuk Allahu Akbar, kata Imam Nawawi tetap baca doa iftitah, jangan ditinggal iftitahnya. Illa ayyakhafa min asriwarihi bihi fawatil fatihah, kecuali kalau dia takut ketinggalan baca surah Al-Fatihah. Jadi kalau saya baca iftitah, nanti Al-Fatihah saya nggak sempat baca ya. Nah, kalau takut baca Al-Fatihahnya nggak sempat, maka tinggalkan doa iftitahnya. Tuh. Jadi kita bisa ukur Allahu Akbar. Ini kita kalau kita sempat nggak baca Al-Fatihah. Kalau sempat dengan kita baca kita. Tapi kalau kita taksir nggak sempat, ya karena waktunya sempit, maka kita nggak usah baca iftitah. Kenapa kita dahulukan Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu rukun. Fa yastaqilu bil Fatihati fa innaha aqaddu li annaha wajibatun wa hadha sunnah. Hendaklah orang yang tertinggal itu ketika khawatir tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dikedepankan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu
Imma fi ruku, baik imam itu saat dia datang lagi ruku, wa imma fi sujud, atau imam dalam keadaan sujud, wa imma fi tasyahud, atau ketika dia membaca tasyahud, ahrama ma'ahu, maka membaca takbiratul ihram, ya. Wa ata bidzikri alladhi ya'ti bihi al-imam wa la ya'ti bi du'a al-istiftah fil hali wa la fi ma ba'd, dan tidak usah membaca takbiratul ihram. Jadi kalau imam lagi ruku kita datang, ya, kita takbiratul ihram aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Atau imam lagi sujud, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kita takbir untuk sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Gitu. Nah, itu cara kita kalau ketinggalan imam dalam keadaan tidak berdiri lagi ruku. Jadi takbiratul ihram jangan ditinggal, jangan takbir langsung rukunya, takbir takbiratul ihram dulu baru takbir ruku, atau takbiratul ihram dulu atau terus takbir untuk sujud kalau imamnya dalam keadaan sujud. Nah, terakhir, wa ikhtalafa ashabuna fi istihbab du'a al-istiftah fi sholatil janazah, dan berbeda pendapat sahabat-sahabat kami para ulama tentang bacaan doa istiftah ketika sholat janazah. Sholat janazah artinya enggak? Nah, ini dibaca di sini. Jadi para ulama berbeda pendapat. Wal asahhu annahu la yustahab. Yang benar dari pendapat yang ada itu adalah tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan, tidak disukai membaca doa istiftah, li'annaha mabniyatun 'ala takhfif, karena salat janazah itu didasari atas bacaan yang ringan, ya, enggak panjang. Wa'lam anna du'a al-istiftah sunnatun laisa biwajibin. Ketahuilah bahwa bacaan doa istiftah itu adalah sunnah, bukan wajib. Walau tarakahu lam yasjud lisahwi. Kalau seandainya tertinggal, ya, baik kelupaan, dia tidak perlu dengan melakukan sujud sahwi. Wasunnah fihi al-israr, dan disunahkan bacaannya dengan sir. Falau jahara bihi kana makruhan. Kalau bacaan iftitah itu diperdengarkan dengan suara yang kedengaran orang lain, maka hukumnya makruh. Wala tubtilu sholatuhu, dan sholatnya tidak batal. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian penambahan bacaan kitab Al-Adhkar tentang bacaan doa-doa iftitah. Jadi ada banyak ragam bacaan iftitah, sehingga ketika kita ngaji seperti ini kita nggak menyalahkan orang lain kalau bacaannya berbeda dengan kita. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma